Halo, saya kembali lagi untuk memberikan penjelasan mengenai strategi yang digunakan dalam organisasi. Pada video penjelasan mengenai VUCA Challenges dari Bennett dan Lemoine 2014 dan juga Disruption Theory dari Christensen Institute, saya menjelaskan bahwa akibat adanya perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan-perubahan lainnya, organisasi dituntut untuk terus mengembangkan inovasi dan mengubah strateginya agar terus dapat bertahan menghadapi uncertainty dan ambiguity. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai strategic palette yang dapat digunakan organisasi untuk dapat membantu merencanakan dan menggunakan strategi-strategi yang tepat dan adaptif. Yuk, silakan disimak penjelasan mengenai teori strategi palette berikut ini. Pada video-video saya sebelumnya yang membahas mengenai beberapa teori intervensi dari buku Organizational Development dan Change yang dikarang oleh Cummings dan Worley, saya mengajukan pertanyaan, apakah intervensi-intervensi tersebut dapat digunakan di Indonesia? Apakah pilihan intervensi-intervensi tersebut tepat untuk mengatasi masalah di organisasi? Atau apakah intervensi dan strategi tersebut benar-benar dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja karyawan? Sekarang, saya membalik cara saya bertanya. Intervensi apa atau strategi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi organisasi pada saat-saat tertentu? Dengan menjawab pertanyaan ini, kita bisa merencanakan strategi yang paling tepat untuk menghadapi VUCA challenges dan disruption yang semakin cepat dialami organisasi tanpa ada peringatan atau persiapan sebelumnya. Reeves, Haynes, dan John Mejaya menciptakan strategi palette agar organisasi memiliki contingent approach yang dilakukan dengan memperhatikan 3 karakteristik lingkungan yang mereka hadapi, yaitu predictability, malleability, dan harness. Predictability menggambarkan apa yang dapat direncanakan oleh organisasi. Perencanaan bisnis atau strategi selalu dibutuhkan agar organisasi tidak membuang-buang sumber daya dari segi waktu dan dana. Malleability menggambarkan apakah organisasi mampu untuk mengubah lingkungannya. Apakah lingkungan organisasi dapat diubah oleh organisasi? Bila tidak, maka kembali organisasi hanya akan membuang-buang waktu dan dana. Harness menggambarkan apakah organisasi cukup menarik dari segi profit atau keuntungannya, sumber dana, sumber daya, dan kemungkinan berkembang di masa depan. Dari ketiga cara organisasi melihat karakteristik lingkungannya tersebut, strategi palette kemudian dapat dibagi menjadi 5 strategi yang dapat dipilih organisasi untuk melakukan perencanaannya, yaitu classical, adaptive, visionary, shaping, dan renewal. Setiap strategi memiliki keunikannya sendiri dan dapat dibedakan dari cara masing-masing strategi mengelola informasi, inovasi, struktur dan budaya organisasi, serta bagaimana karakteristik pemimpin yang diharapkan agar strategi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan karakteristik lingkungan organisasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing strategi. Classical strategy dapat digunakan saat keadaan lingkungan stabil, dapat diprediksi, dan tidak dapat diubah oleh organisasi. Organisasi dapat menganalisa, merencanakan, dan kemudian menjalankan strategi yang direncanakan. Dengan menggunakan strategi ini, organisasi mengatur informasi dengan baik yang kemudian dipakai untuk membuat inovasi baru secara berkala. Struktur organisasi biasanya terpusat dan terstandar yang memungkinkan organisasi untuk berbagi tugas atau delegasi tugas. Semua tugas tersebut dikerjakan sesuai budaya organisasi yang bertujuan atau goal-oriented, tidak mementingkan hubungan interpersonal, dan semua keputusan diambil oleh pimpinan. Karenanya, semua informasi bersifat top-down. Berbeda dengan classical strategy, pada adaptive approach, lingkungan organisasi biasanya tidak dapat diprediksi dan dibentuk. Organisasi yang menggunakan
mengenakan adaptive approach ini biasanya melakukan experimentation dengan cara menciptakan beberapa varian pilihan mana yang kemudian sukses meraih keuntungan, meningkatkan produksi, dan secara terus-menerus melakukan experimentation ini. Organisasi biasanya mengumpulkan informasi-informasi dan melakukan knowledge management. Karenanya, pengelolaan biasanya dilakukan bottom up dan mementingkan kreativitas. Biasanya budaya organisasi sangat terbuka dan pemimpin juga lebih adaptif. Visionary approach biasanya digunakan oleh wira swasta karena pasar atau konsumen belum terbentuk dengan baik sehingga sangat mungkin bagi organisasi untuk membentuk lingkungannya. Biasanya, wira swasta menciptakan visi, membangun organisasi dari awal, dan tetap berada pada jalurnya. Mereka selalu mencari informasi dan mengembangkan ide-ide baru dari informasi-informasi tersebut. Mereka sangat mengandalkan penggunaan teknologi. Organisasi biasanya lebih fleksibel dan informal karena serupa dengan adaptive approach, mereka lebih mementingkan kreativitas. Sesuai dengan ciri-ciri wira swasta, biasanya pemimpin pada organisasi ini berkarisma dan sangat antusias untuk menciptakan ide-ide dan inovasi-inovasi baru. Pada shaping approach, organisasi tidak dapat memprediksi lingkungannya karena mereka tidak dapat mengontrol asetnya 100%, namun dapat membentuk lingkungan dan ekosistemnya. Biasanya, organisasi akan menciptakan pengaruh, menciptakan ekosistem, dan terus mengembangkan ekosistem tersebut. Informasi akan selalu disalurkan dengan menggunakan teknologi secara digital untuk memastikan bahwa inovasi bersifat eksternal, beragam, dan sesuai dengan ekosistem yang telah dibangun. Struktur dan budaya organisasi juga bersifat terbuka dan sangat mementingkan pada knowledge sharing, respect, dan hubungan antar karyawannya. Pemimpin dari organisasi biasanya sangat terbuka, memiliki kemampuan untuk memengaruhi mindset bawahannya, namun tetap kolaboratif dan komunikatif. Strategi terakhir yang diajukan pada strategi Palet adalah renewal approach. Pada strategi ini, organisasi berusaha untuk mengatasi masalah dan perubahan yang sementara bersifat jangka panjang. Organisasi akan berusaha mengumpulkan informasi secepat mungkin agar masalah atau perubahan dapat cepat diatasi. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi biaya karena struktur organisasi biasanya akan diubah. Tugas-tugas bersifat lebih task-oriented dan action-oriented. Disiplin karyawan sangat diterapkan agar semua kegiatan berjalan efisien. Pemimpin dalam organisasi ini biasanya mengandalkan power yang dimilikinya meskipun masih membuka komunikasi dengan karyawan dan semua alur informasi bersifat top-down. Nah, kelima strategi Palet sudah saya jelaskan. Apakah kalian dapat membedakan strategi mana yang banyak diterapkan di Indonesia? Apakah kalian dapat memberikan contoh-contoh industri yang menjalankan strategi-strategi ini? Apa ya hubungannya dengan VUCA Challenges dan bisnis model kanvas yang telah kalian pelajari? Sampai jumpa!